Shalom, salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Budi Dermawan, saya melayani di GKA Elion Pos PI Pakuwon City. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini merupakan hari ketiga dari rangkaian doa puasa menuju Jumat Agung dan Paskah. Jadi GKA Elion mengadakan ibadah dari hari Senin sampai hari Kamis, kemudian mengadakan doa puasa dan buka bersama di gereja. Tetapi pada momen yang istimewa ini hal itu tidak bisa dilakukan karena pengaruh dari virus COVID-19. Kita diharapkan untuk melakukan social distancing, tidak boleh bertemu secara fisik karena sangat memungkinkan sekali penularan itu jika ada kumpul-kumpul. Maka kita bertemu di dalam kesempatan yang istimewa ini di dalam streaming GKA Elion Pregolan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema hari ini adalah cukup unik, yaitu hukum Taurat cukupkah? Natsnya terambil dari Roma 3 ayat 9 sampai 26. Bapak Ibu bisa baca Roma 3 ayat 9 sampai 26, Bapak Ibu bisa pause dan kemudian Bapak Ibu bisa play lagi nanti. Silahkan di pause. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hukum Taurat cukupkah? Kalau kita lihat dari judulnya, maka pertanyaan ini mengharapkan jawaban tidak. Apakah hukum Taurat cukup? Tidak cukup. Mengapa tidak cukup? Karena permasalahannya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam perjanjian lama, keselamatan atau jalan keselamatan diberikan kepada manusia melalui hukum Taurat, dan manusia diharapkan tunduk dan menuruti seluruhan dari hukum Taurat ini. Jadi, yang berlaku di sini adalah peraturan-peraturan, kewajiban-kewajiban, ketaatan-ketaatan yang harus dilakukan secara utuh dan penuh serta sempurna. Di sini permasalahannya. Faktanya tidak ada orang yang mampu memenuhi tuntutan hukum Taurat seutuhnya. Oleh karena itu Rasul Yakobus berkata demikian. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian darinya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Yakobus 2 ayat 10 sampai 11. Oke Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya tidak membunuh, saya tidak berzina. Tapi ada bagian kecil yang kita lakukan. Mungkin yaitu berbohong atau bagian-bagian yang lain yang tersembunyi di hadapan manusia tetapi di mata Allah yang kudus itu adalah sebuah kegagalan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, merupakan hal yang percuma. Itu yang disadari oleh Rasul Paulus, sehingga dia menuliskan di dalam surat pengembalaannya kepada jemaat di Roma 3. Dan kemudian kalau kita lihat Roma 3 ayat 9 sampai 20, kita bisa menemukan bahwa betapa gelapnya dan betapa suramnya. Roma 3 ayat 9 sampai 20 menyimpulkan bahwa semua manusia tanpa terkecuali, orang Yahudi pun masuk di dalamnya sebagai kategorial orang berdosa. Namun kondisi yang seperti itu tidak berhenti, karena di dalam ayat 21 dan berikutnya sampai 26 nats kita menemukan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, di dalam anugerah Allah. Allah tidak membiarkan manusia tanpa harapan. Tiba-tiba muncul secercah cahaya di tengah kegelapan ketika Paulus menuliskan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya di dalam namanya, yang percaya bahwa salib sudah menyelesaikan segalanya. Sampai di sini
Tuhan Yesus memberkati.